Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Suatu kali ada seorang anak kecil lagi bermain bola di tepi jalan. Dan ketika dia kurang awas, maka bola itu ketika ada di tengah jalan raya, dia segera mau mencoba menangkap bola tersebut. Padahal ada mobil yang sedang menuju kepada anak itu. Dan jelas anak ini sedang berada di dalam bahaya. Tetapi ketika mobil itu semakin mendekati anak ini dengan bola itu, mendadak ada sebuah tangan yang menarik anak ini ke tepi jalan. Sehingga pada waktu mobil lewat dengan kecepatan tinggi, anak ini terselamatkan. Lalu pria yang menyelamatkan anak kecil ini berkata, "Nak, kamu gak boleh seperti ini lagi. Kamu harus hati-hati. Kalau tidak, kamu tadi mati tertabrak mobil." Lalu kemudian anak ini memandang pria yang menyelamatkan dia dan berkata, "Terima kasih Om. Om sudah menolong dan menyelamatkan saya." 20 tahun berlalu. Anak kecil ini dalam pergaulan yang kurang baik. Dia menjadi penjahat kelas kakap. Dia lakukan semua tindakan kriminal yang sangat-sangat berbahaya. Dan dia dicari oleh pihak yang berwajib sampai satu kali dia tertangkap. Dan ketika dia ada di ruang pengadilan, saudaraku, apa yang terjadi ketika di ruang pengadilan, pemuda ini sadar bahwa hukumannya berat. Dia pasti akan dihukum dengan keras. Tetapi pada waktu dia melihat wajah hakim itu, sekejap pemuda ini ingat pria yang menyelamatkan dia 20 tahun yang lalu. Lalu kemudian ada sebuah sukacita. Dan kemudian narapidana ini berkata, "Yang mulia pasti lupa saya. Tapi saya selalu ingat wajah Bapak. Bapaklah yang 20 tahun yang lalu menyelamatkan saya. Ketika saya hampir nyaris ketabrak mobil ketika bermain bola. Dan sekarang, tolonglah saya Bapak. Yang mulia, kalau 20 tahun yang lalu yang mulia menyelamatkan saya. Saya percaya hari ini, yang mulia bisa membebaskan saya dari hukuman." Lalu hakim itu berkata kepada narapidana ini, "Hai anak muda, 20 tahun yang lalu aku berdiri di depanmu sebagai orang yang menyelamatkan engkau. Tetapi hari ini, aku ada sebagai seorang hakim yang harus mengadili dengan benar dan dengan adil. Dan aku akan mengadili engkau sesuai dengan peraturan." Hal ini mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus sudah hadir dalam hidup kita sebagai juru selamat. Dia rela mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Dan barang siapa percaya pada Yesus, ia beroleh jaminan keselamatan. Siapa yang percaya Yesus diselamatkan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tetapi jangan lupa bahwa Alkitab sudah menubuatkan bahwa Yesus akan datang sebagai seorang hakim yang mengadili semua orang secara benar dan secara adil. Mari kita lihat kembali Yohanes 16 ayat 8, ayat emas kita bulan ini. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. "Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan apa? Penghakiman." Nah, lihat bagaimana Roh Kudus hadir untuk menginsyafkan kita, untuk menyadarkan diri kita akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Dan beberapa minggu ini kita sudah belajar insyaf akan dosa, insyaf akan kebenaran. Dan bagi Anda yang belum mengikuti, Anda boleh lihat rekamannya di YouTube channel Bethany Miracle Center. Dan hari ini kita akan lanjutkan, kita belajar tema kita adalah insyaf akan penghakiman. Insyaf akan penghakiman. Nah, Roh Kudus hadir untuk menginsyafkan kita selain akan dosa,
akan kebenaran, tetapi juga akan adanya penghakiman Tuhan. Saudara sekalian, ada banyak orang berkata, bukankah Tuhan Maha Kasih? Bukankah Tuhan panjang sabar? Bukankah Tuhan pengampun? Dia sangat baik. Oh benar. Tapi ingat saudaraku, bahwa Tuhan kita selain Maha Kasih, tetapi Dia juga Maha Adil. Dan kedatangan Tuhan sebagai hakim adalah untuk menegakkan keadilan. Dan saudara sekalian, ibarat seperti dua sisi mata uang. Memang berbeda belakang dan depan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Ada orang Kristen lebih gemar dengar khotbah, pengajaran, oh tentang Allah kasih, oh the grace of God, oh favor of God, semua kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Saya percaya Dia Tuhan yang Maha Kasih. Yang percaya Dia Maha Kasih, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Tapi kita tidak bisa abaikan dan buang kebenaran yang lengkap, yaitu bahwa Tuhan kita Maha Adil. Alkitab berkata di Perjanjian Baru, Tuhan adalah api yang menghanguskan. Alkitab berkata Roh Kudus akan datang menginsyafkan kita akan adanya pengadilan. Dan Anda harus ngerti bahwa bukan hanya Alkitab yang sudah menubuatkan Yesus akan datang sebagai hakim yang adil. Tetapi kitab agama yang lain pun juga sudah mengatakan pada hari kiamat akan datang Imam Mahdi, yaitu Isa Al-Masih, hakim yang adil, yaitu Yesus Kristus. Lihat bagaimana semua orang akan diadili oleh Tuhan Yesus. Nah dengar saudaraku, tujuan khotbah ini bukan untuk menakut-nakuti siapapun juga. Tetapi tujuan khotbah ini justru supaya sejak sekarang kita hidup lebih bijaksana. Karena satu kali kita menghadap tahta pengadilan Kristus. Yang setuju katakan, yang setuju katakan, amin. Nah sekarang pertanyaannya begini saudaraku. Apa yang akan diadili nanti? Apa yang harus kita pertanggungjawabkan pada waktu pengadilan Kristus? Nah Alkitab menjelaskan ada 3 hal yang harus kita pertanggungjawabkan nanti. Yang pertama adalah apa? Motivasi hati kita. Isi hati pikiran kita. Mana bukti ayatnya? Amsal 16 ayat yang kedua. Saya pinjam dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Setiap perbuatan orang mungkin baik dalam pandangannya sendiri. Orang punya pembenaran diri sendiri. Tetapi lihat, tetapi Tuhanlah yang menilai maksud hatinya. Tuhanlah yang menilai maksud isi hati kita. Lihat dalam Good News Translation katakan, but the Lord judge your motive. Isi hati kita, pikiran kita, apa hati kita itu akan diadili oleh Tuhan. Akan diperiksa oleh Tuhan. Itu sebabnya mari jangan punya hati yang jahat, hati yang kotor, merencanakan yang jahat kepada orang lain, merencanakan merugikan hidup orang lain, menjatuhkan orang lain. Bahkan jangan sampai saudaraku ada dendam, kepahitan, kebencian yang terus ada dalam hati kita. Kenapa? Karena motivasi hati kita akan dihakimi oleh Tuhan. Dan mari biar hati kita terus bersih, hati kita terus benar di mata Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah saudara sekalian, jadi motivasi hati kita. Apakah saudara hari ini datang ke gereja beribadah? Motivasimu hanya mau ketemu orang. Motivasimu hanya supaya saya dapat untung. Supaya saya diberkati. Ataukah engkau bermotivasi, aku datang karena cinta Tuhan. Siapa yang datang ibadah karena cinta Tuhan? Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Berkat jangan dikejar. Tetapi kejarlah Tuhan sang sumber berkat. Maka berkat itu hanya bonus. Ayo ucapkan bersama saya, berkat hanya bonus. 2, 3. Lebih keras, 2, 3. Nah apalagi yang harus kita pertanggungjawabkan selain isi hati kita, Tuhan yang menguji hati kita, Tuhan yang menyelidiki semua motivasi hati kita. Yang kedua adalah perkataan kita.
Semua perkataan kita, baik yang verbal maupun yang kita ketik di sosial media maupun di gadget kita, ternyata harus kita pertanggungjawabkan. Mana dasar ayatnya, Pak? Lihat Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tuhan Yesus sendiri berkata, tetapi aku, Yesus berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Lihat, semua harus dipertanggungjawabkan. Itu apa? Perkataan kita. Ayat 37, yuk baca sama-sama dengan keras. 2, 3. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan apa? Dihukum. Jadi saudaraku, orang bilang begini, loh ini kan mulut-mulut saya sendiri. Ini kan tangan-tangan saya sendiri, gadget-gadget saya sendiri, sosial media saya sendiri. Saya mau ngomong apa aja, jelekin pendeta, jelekin Tuhan, jelekin orang lain. Saya mau gosip, saya mau apa. Itu kan terserah saya. Oh benar, itu terserah Anda. Tapi Alkitab berkata bahwa satu kali semua yang kita ucapkan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ternyata saudaraku, kalau orang seringkali suka twist perkataan, suka memelintir perkataan, atau suka gosip, atau suka berbohong dan sebagainya, suatu kali harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mari kita belajar hidup bijaksana. Semua perkataan kita harus kita pertanggungjawabkan. Ada banyak orang berbohong namun merasa tidak apa-apa. Dengar baik-baik, semua harus kita pertanggungjawabkan. Saudara hati-hati, kenapa? Karena saya berpikir nanti gimana caranya pada waktu pengadilan Kristus itu. Apakah banyak buku yang mencatat semuanya? Saya yakin bisa begitu, tapi secara rohani. Tapi saya juga percaya bahwa akan ada rekaman video. Dan artis Koreanya adalah saudara dan saya. Dan ternyata waktu kita lagi jelekin orang lain, ternyata waktu ngomong gosipin orang, ternyata kamera surga ngesum, ya kelihatan saudara. Makanya mulai sekarang hati-hati. Sudah mungkin berkata, ini kan mulut-mulut saya sendiri. Benar mulut-mulut Anda. Tapi Alkitab berkata, hidup dan mati kita dikuasai perkataan. Mulai hari ini kita harus bijaksana dalam ucapan kita yang setuju. Katakan, kalau janji tepati. Kalau kita bicara ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan sampai berbohong. Om saya almarhum yang baru meninggal di Toronto, Kanada. Saya ingat tahun 2000 pernah bilang sama saya gini. Kamu ingat gak? Kamu tahu gak apa bedanya? Orang Amerika, orang Inggris, orang Indonesia kalau buang angin. Saya kaget. Mungkin bedanya adalah baunya makanannya. Oh tidak. Kalau orang Amerika habis buang angin, dia berkata, excuse me. Maafkan saya. Terus kalau orang Inggris habis buang angin, pardon me, lebih sopan, maafkan saya. Kalau orang Indonesia habis buang angin, not me. Bukan saya, dia. Saudara, mari kita belajar bersama-sama bahwa perkataan kita satu hari harus kita pertanggungjawabkan. Apalagi perbuatan kita. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Gak ada orang yang tidak akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Sesuai dengan yang dilakukannya. Dengan dalam hidupnya ini. Baik ataupun jahat. Jadi yang akan diuji. Yang akan harus kita pertanggungjawabkan adalah. Yaitu motivasi hati kita. Perkataan kita. Dan perbuatan kita. Baik bagaimana kita menggunakan waktu kita. Bagaimana kita menggunakan uang kita, bagaimana kita melakukan orang lain, cara kita memperlakukan Tuhan, semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya begini, kapankah penghakiman Tuhan itu terjadi? Mengapa Roh Kudus perlu menginsyafkan kita akan adanya penghakiman Tuhan? Kapan?
Saya berpikir begini, oh nanti setelah orang itu mati atau waktu Yesus datang kembali. Betul? Kita kan berpikir gitu. Tapi rupanya Alkitab menjelaskan berbeda. Memang benar waktu orang mati, waktu Yesus datang kembali akan ada waktu penghakiman. Namun ternyata Alkitab juga berkata, sekarang waktu kita masih hidup, penghakiman Tuhan bisa jalan. Mana buktinya? 1 Petrus 4 ayat 17. Petrus mengingatkan kita, karena sekarang, ucapkan bersama saya, sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Bukan hanya waktu orang mati, bukan hanya waktu Yesus datang kembali, tetapi sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Lihat bagaimana with God's household, orang-orang yang ada di rumah Tuhan. Artinya apa? Orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, orang-orang percaya yang lebih dulu pertama akan dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Saudara, lihat kemari. Ternyata penghakiman Tuhan yang Roh Kudus mau insyafkan kita. Bukan hanya nanti kalau kita mati, waktu Yesus datang kembali. Sehingga kita bilang, masih lama, saya masih muda. Entar aja kalau sudah mau mati baru saya bertobat. Tapi lihat, ternyata sekarang penghakiman sudah dimulai. Dan kabar baiknya dimulainya bukan dari orang dunia. Dari orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi Alkitab berkata penghakiman dimulai dari kita yang ada di rumah Tuhan. Dan saya mau berkata jujur. Pandemi selama 2 tahun kemarin merupakan masa penghakiman dimulai dari umat Tuhan. Lihat berapa banyak anak Tuhan yang rontok imannya. Hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam skandal. Dan rupanya skandal yang sudah lama ditutupi. Dan akhirnya kebongkar dengan cara yang Tuhan buka. Bahkan berapa banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya, saudaraku, mengalami seperti ini. Saudara, lihat bagaimana kasus Sambu, adiknya Rembo. Mempermalukan nama kekristenan. Semua orang-orang Kristen, nama-nama Kristen, ya kan? Tapi seperti itu. Bahkan beberapa hari kemarin, di Jakarta ada seorang pendeta muda yang mencekik leher teman wanita, yaitu karena benci. Dan ini ada teman wanita sesama teman pelayanannya dulu. Yang akhirnya dicekik di apartemennya. Dan kemudian waktu selesai dicekik, dibawa keluar, turun dari apartemen dengan dimasukkan ke dalam plastik mayatnya, ditaruh di dalam kereta, ditutupi bantal, masih bisa senyum. Dilihat oleh kamera CCTV. Dan Anda tahu, ini sedang terjadi. Saudara, biar hari ini, saudara dan saya tidak sampai terlambat. Tuhan cinta kita. Tuhan memberikan kebenaran ini. Supaya kita insyaf akan adanya penghakiman. Supaya kita berjaga-jaga dan hidup bijaksana. Yang mau, ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi, katakan haleluya. Nah hari ini kalau saudara mungkin berkata, saya dianiaya, saya difitnah, saya dihancurkan oleh hidup seseorang. Ada orang yang mengkhianati saya, orang jahat sama saya. Stop. Jangan cari penghakiman sendiri. Karena Alkitab berkata penghakiman adalah haknya Tuhan. Kalau saudara cari penghakiman, Tuhan tidak akan menghakimi. Tuhan tidak akan turun tangan. Tapi begitu Anda serahkan kepada penghakiman Tuhan, TTM. Ayo ucapkan bersama saya TTM. 2, 3. Tunggu tanggal mainnya. Maka akan tiba waktu penghakiman. Dan akan tiba waktu Tuhan membela orang yang benar. Yang percaya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Itu sebabnya bagi kita, hati-hati dengan ucapan kita, isi hati kita, tingkah laku kita. Tetapi kalau saudara misalnya dijatuhkan orang, dijelekkan orang, difitnah orang, lebih baik quiet. Serahkan ke Tuhan. Percuma saja. Anda mau bela diri, Anda mau pakai kuasa hukum dan sebagainya, silakan. Tetapi Anda harus tahu, penghakiman Tuhan itu bisa jalan dalam hidup seseorang, kapanpun juga.
Dan saya sudah melihat ada orang-orang yang terus akhirnya berpikir gak pernah Tuhan itu menghukum. Ternyata satu kali penghakiman Tuhan terjadi. Sekali lagi kita tentunya mengasihi. Makanya jangan balas yang jahat dengan jahat. Tapi balas yang jahat dengan pengampunan. Dengan kasih. Dan Anda harus tahu. Kalau seorang anak dianiaya oleh temannya. Maka waktu bapaknya tahu. Yang akan membela bukan anak itu. Bapaknya yang akan bela. Hari ini kalau engkau di kerjaan. Mungkin engkau dijelek-jelekkan. Engkau difitnah. Atau engkau mungkin sedang dibully. Berseru-seru sama Tuhan. Percaya pembelaan Tuhan pasti akan nyata. Sebaliknya yang suka bully bertobat. Katakan amin saudaraku. Saya sebagai hamba Tuhan kadang-kadang, orang memfitnah begini, orang ngomong ini. Saya serahin ke Tuhan aja. Saya cuman quiet, serahin ke Tuhan. Dan TTM tunggu tanggal mainnya. Nah saudaraku, mari kita belajar. Supaya kita insyaf akan adanya penghakiman Tuhan. Nah sekarang, kalau memang penghakiman itu dimulai sekarang, kira-kira apa sih yang Tuhan hakimi? Apa sih yang Tuhan akan bereskan? Nah paling tidak di Alkitab dari perjanjian lama perjanjian baru. Saya bisa temukan cukup banyak. Waktu orang itu masih hidup, penghakiman Tuhan datang. Bukan nunggu waktu orang itu mati atau nanti Tuhan datang kembali. Tapi waktu orang itu hidup. Nah saya akan ajak saudara belajar minimal ada 5 penghakiman. Yang kita harus insyaf dari apa yang Alkitab pernah catat dan pernah terjadi. Yang pertama adalah penghakiman Tuhan bagi Firaun. Penghakiman Tuhan bagi Firaun, kalau nanti Anda baca di Alkitab, Keluaran 5 sampai Keluaran pasal 14. Cukup panjang, supaya Anda nanti baca di rumah lebih utuh, lebih komplit. Penghakiman Tuhan bagi Firaun, akibat Firaun melawan Tuhan dan mengeraskan hati terhadap Tuhan. Dan Anda tahu bagaimana Firaun seorang yang melawan Tuhan, mengeraskan hati. Sampai akhirnya ketika Musa minta izin agar Firaun mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tapi selalu dihalangi. Saudara, akhirnya Tuhan menghakimi. Dengan apa? 10 tulah. 10 hukuman. Apa yang terjadi? Yang pertama ketika air di Mesir berubah jadi darah. Firaun akhirnya bilang, Musa sini, bilang sama Tuhanmu, aku izinkan kamu pergi. Lalu kemudian Tuhan mengampuni, air berubah jadi air lagi. Tapi Firaun mengeraskan hati lagi. Akhirnya dia berontak. Maka akhirnya saudaraku, tulah kedua yaitu katak. Bayangin ini katak bukan dari Purwodadi. Kalau suike Purwodadi hauce saudaraku. Tapi ini katak besar-besar seluruh Mesir tertutup katak. Dan itu sesuatu yang mengerikan sekali. Sampai Firaun kemudian, Musa bilang sama Tuhanmu supaya aku izinkan, ampuni. Akhirnya Musa berdoa, katak hilang. Ngeraskan hati lagi. Sampai tulah yang berikutnya nyamuk, lalat, luka-luka pada binatang, borok-borok pada orang Mesir, hujan es, hujan api, belalang yang begitu banyak, gelap gulita, sampai kematian anak sulung. Tetapi apa yang terjadi? Firaun akhirnya bilang, oke Musa, sekarang kamu boleh keluar, kalian boleh keluar. Dan waktu mereka keluar, tiba-tiba Firaun mengeraskan hati lagi dan berkata, kok enak ini keluar. Maka Firaun membawa tentaranya ngejar orang Israel dari belakang. Sementara di depan Laut Merah, saudaraku, waktu dikejar dari belakang, Musa berseru-seru pada Tuhan. Tuhan berkata, angkat tongkatmu. Waktu Musa angkat tongkat, Laut Merah terdibelah Tuhan. Orang Israel nyebrang, saudaraku. Sekarang kalau kita dari Mesir mau menuju ke Israel, nggak perlu minta mujizat Tuhan. Sudah ada tunnel di bawah daripada Laut Merah, saudara. Nah, Anda tahu, saudara, dibelah Tuhan. Musa dan orang Israel lewat. Begitu orang Mesir dan Firaun mengejar, Tuhan berkata, sekarang angkat tanganmu kembali. Penghukumanku akan datang. Tiba-tiba waktu Musa angkat tangan, maka air itu kembali menyatu. Firaun dan semua tentaranya mati di tengah Laut Merah. Saudara sekalian, saya masih ingat saya pernah pergi ke museum yang ada di Mesir. Dan ada banyak mumi-mumi peninggalan raja-raja Mesir. Ini Firaun yang ini, Firaun yang ini, Firaun yang ini. Dan semuanya warnanya hitam karena dibalsem. Tapi ada satu Firaun yang warnanya kuning. Ya,
bukan kuning seperti itu, tapi agak keputih-putihan. Saya tanya, ini Firaun yang apa? Oh, ini dipercaya adalah Firaun yang mati di tengah Laut Merah. Zaman Musa keluar. Loh kenapa? Karena yang lain itu hitam karena dibalsem oleh rempah-rempah. Khusus yang ini karena dia mati kena air laut. Sehingga akhirnya air asin yang mengawetkan tubuhnya. Bahkan diselidiki dan dipercaya ada banyak tengkorak-tengkorak tentara Mesir yang ada di dasar Laut Merah. Alkitab itu ya dan amin. Bisa dibuktikan dengan sejarah juga. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, tugas kita apa? Jangan lagi berontak dan melawan Tuhan. Next. Jangan lagi berontak dan melawan Tuhan. Sekarang ayo. Apapun yang Tuhan mau, Anda tahu Tuhan mau apa, Anda tahu Tuhan mau Anda mengampuni, Tuhan tahu mau Anda melayani, Tuhan mau Anda sungguh-sungguh berdamai. Kenapa kita tidak lagi mempunyai hati yang lemah lembut? Orang yang punya hati yang taat, hidupnya akan dicintai Tuhan. Yang mau punya hati yang tidak lagi berontak dan tidak melawan Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, penghakiman yang kita harus insyaf adalah penghakiman Tuhan bagi Sodom Gomora. Saudara, kalau Anda baca dalam Kejadian 19, di situ penghakiman api belerang turun dari surga menghabiskan Sodom dan Gomora. Akibat apa? Terus hidup dalam dosa. Dosa yang sampai benar-benar terdengar di telinga Tuhan. Karena begitu jahatnya orang Sodom Gomora. Bahkan Anda mengerti, mereka juga melakukan free sex. Bukan hanya dengan sesama jenis, tetapi juga dengan binatang. Dan Anda tahu saudara, sampai dari kata Sodom, akhirnya muncul kata sodomi. Dan itu sangat jijik di mata Tuhan. Sampai akhirnya penghakiman Tuhan tiba bagi Sodom. Saudara, Billy Graham sebelum meninggal, dia pernah berkata, dosa Amerika sekarang sudah lebih jahat dari Sodom dan Gomora. Dan kalau kita orang-orang percaya masih ada di negara ini, mari kita berdoa, minta ampun, minta supaya Tuhan membuat Amerika kembali bertobat di hadapan Tuhan. Yang mau berdoa bagi Amerika, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, apa tugas kita? Sadari dosa dan bertobat sungguh-sungguh. Sadari dosa dan bertobat sungguh-sungguh. Jangan main-main lagi dengan dosa. Kita memang kadang-kadang lemah jatuh dalam dosa lagi. Tapi cepat bertobat dan tinggalkan dosa. Saudara, Sabtu kemarin jam 1:30 pagi subuh saya baru sampai rumah. Dari perjalanan menghadiri pemakaman om saya di Toronto, Kanada. Dan pada waktu Kamis malam penghiburan dan Jumat pagi penguburan, saya dampingi keluarga dan saya kaget karena ternyata yang hadir dalam acara itu cukup banyak sekali. Sampai keluar-luar penuh sekali. Bahkan beberapa orang terpaksa pulang karena tempat sudah nggak bisa lagi nampung. Dan beberapa orang Toronto berkata begini, ini adalah pertemuan orang Indonesia di Toronto terbanyak setelah pandemi. Wow, saya bilang, kenapa? Rupanya saya ketemu dengan keluarga, ketemu dengan teman-teman dekat om saya. Dan juga hamba-hamba Tuhan yang kenal. Dan mereka cerita tentang apa yang pernah dilakukan. Imannya, cintanya sama Tuhan, kesetiaannya melayani. Bahkan juga, saudaraku, semua juk-juk yang dia suka ucapkan. Bahkan juga, saudaraku, semua pelayanan dia lakukan. Dia itu pelayanan di gereja bagian hospitality. Terutama kalau dari Toronto ada hamba Tuhan tamu mau ke Niagara. Jalan kurang lebih 1,5 jam. Maka selalu dia yang diminta. Untuk apa? Karena dia sambil bawa tamu, dia bisa buat joke. Sehingga semua ketawa, semua happy. Dan Anda tahu saudaraku, wow banyak orang cinta sama dia, banyak orang suka. Saya pun juga menghargai dia. Karena tahun 2000 awal, ketika saya lagi putus pacar di Toronto, Kanada. Dalam keadaan berlinang-linang air mata di apartemen rumahnya. Dia tepuk pundak saya. Sudahlah ponaanku, asal kamu lebih ganteng dikit aja dari monyet. Kamu pasti akan dapat jodoh.
Saya mau marah, tapi saya tahu dia bercanda. Saya bilang, saya pandang om saya. Dia bilang, iya om, kalau ponaknya monyet, omnya gorila. Saya bilang, dan rupanya kemarin ketemu dengan beberapa saudara-saudaranya dan sebagainya. Dan mereka bilang, kalau itu om yang meninggal gorila, berarti kami adalah Bigfoot-nya. Saudaraku, tapi yang menarik pada waktu sebelum dikubur, gembala yang melayani dan bersama-sama melayani om saya ini, akhirnya dia cerita pengalamannya. Dia ingat bahwa tahun 84, ketika mereka memulai gereja Indonesia di Toronto, Kanada. Dan ketika mereka mau ibadah, maka minggu itu si gembala ini mau masuk ke ruang ibadah. Rupanya di depan tempat ibadah ada beberapa bapak-bapak lagi membakar mezbah ukupan. Anda tahu? Lagi membakar mezbah ukupan. Ngerokok maksudnya, saudara. Dan di antaranya adalah om saya ini. Lalu kemudian si pendeta bilang begini, Yungke, sini. Kamu mau enggak bebas dari ikatan nikotin? Singkatnya dia berkata, aku mau. Dan hari itu selesai kebaktian didoakan. Supaya lepas dari ikatan nikotin. Dan gembala ini bersaksi waktu mau penguburan. Itu tangan daripada om saya itu sampai kayak manifest kayak begini terus. Enggak berhenti sekian menit. Didoakan sampai lepas. Kayak mau orang rokok itu. Sampai lepas. Dan akhirnya, saudaraku, kesaksiannya sejak hari itu sampai matinya. Om saya benar-benar bertobat dan lepas dari rokok. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tapi gembala ini bilang ini, tapi bukan berarti semuanya lancar. Tapi Yungke pernah datang pada saya, dia bilang, aduh pendeta, saya tergoda lagi mau kembali merokok. Tapi saya untung, saya berdoa minta kekuatan Tuhan. Dan selesai gembala ini ngomong gini, anak daripada om saya ini yang pertama, perempuan. Dia langsung nangis dan dia minta waktu bicara. Waktu itu saya sekitar 5-6 tahun. Dan ketika pastor cerita itu saya kembali seperti pasal yang diingatkan lagi. Bahwa pada malam setelah pastor mendoakan papa saya kembali kepingin rokok. Lalu tiba-tiba dia panggil saya, panggil anak perempuannya. Yen, sini Yen, ayo doain papa supaya papa enggak kembali merokok. Dan tiba-tiba saya masih ingat papa saya pergi ke sebuah ruangan di rumah, apartemennya. Ternyata masih punya simpenan 1 slop rokok. Lalu diambil dan ternyata dia minta anaknya bersama-sama berdoa. Untuk apa? Dalam nama Yesus, biar aku lepas dari rokok. Lalu kemudian anak ini cerita, papa saya buka setiap bungkus rokok. Satu-satu dipatahkan, dalam nama Yesus aku lepas dari nikotin. Dalam nama Yesus. Dan semua malam itu dibuang ke tempat sampah. Dan sejak hari itu sampai matinya lepas dari rokok. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, mari kita belajar. Sadari dosa dan bertobat sungguh-sungguh. Jadi Kristen itu jangan separuh-separuh. Kalau mau jahat ya jahat sekalian. Tapi kalau mau hidup benar sekalian. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Yang ketiga, penghakiman yang manusia harus insyaf adalah apa? Penghakiman Tuhan bagi Nebukadnezar. Saudara, Nebukadnezar adalah Raja Babel yang sangat sukses. Kaya raya. Kalau nanti Anda baca dalam Daniel 4. Satu kali ketika Nebukadnezar sudah semakin jaya, maka dia hidup dalam kesombongan. Dan ini adalah penghakiman bagi orang yang hidup dalam kesombongan. Kenapa? Karena satu kali Nebukadnezar melihat kerajaannya yang megah. Lalu dia bilang begini dalam Daniel 4. Dia berkata, bukankah Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku, dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Dia nyombongkan hebatnya diri dan kerajaannya. Langsung dalam Daniel 4 tercatat, Tuhan suruh malaikat datang mendampiri saudaraku, yaitu raja. Ya, ini dugaan saya walaupun enggak tercatat. Lalu langsung miringkan otaknya raja. Hanya berapa inci saja miring. Anda tahu, raja yang sukses ini jadi gila. Dan ini adalah gambaran lukisan. 7 tahun Nebukadnezar yang sombong. Jadi gila, lupa ingatan seperti binatang.
tinggalnya di padang, kukunya dan rambutnya makannya rumput tiap hari. Untung sampai akhirnya tahun ke-7 lewat, dia kembali lihat ke atas dan mengakui kebesaran Tuhan. Maka penghakiman Tuhan berhenti, Tuhan ampuni dia. Sehingga Nebukadnezar kembali sadar dan kembali bisa memimpin sebagai raja. Saudara sekalian, penghakiman Nebukadnezar terjadi bagi orang-orang yang hidup dalam kesombongan. Tugas kita apa? Buang segala kesombongan dan terus hidup dengan rendah hati. Ayo coba yang online coba ketik dan semua katakan, saya mau buang kesombongan. 2, 3, saya mau buang kesombongan. Hari ini ketika engkau sedang di bawah maupun engkau sedang di atas, sadari kita enggak boleh sombong. Kita harus tetap rendah hati. Karena kesombongan adalah awal segala kejatuhan. Lihat kalau orang sudah sombong, tunggu saja TTM. Dia sedang ada di puncak kejatuhannya. Tetapi orang kalau terus rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama, maka hidupnya akan terus diangkat dan dipromosi Tuhan. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ada ibu-ibu arisan. Ternyata ada ibu yang som-som sekali. Lalu mereka menyombongkan anak-anak mereka. Ibu yang pertama bilang, lu tahu enggak? Anak saya itu pengusaha sukses. Setiap kali kalau dia masuk ke kantor, ke perusahaannya, semua anak buahnya hormat dan berkata, selamat datang Big Boss. Lalu ibu yang kedua enggak mau kalah. Itu enggak apa-apa, enggak ada apa-apanya sama anak saya. Anakmu siapa? Anak saya pastor. Kenapa? Emangnya hebatnya apa? Setiap kali anak saya pastor masuk ke gereja, semua jemaat berdiri dan berkata, my father, bapakku. Lalu ibu yang ketiga bilang, itu mah belum apa-apa. Anak saya, hakim. Setiap kali anak saya masuk ruangan, semua berdiri dan berkata, yang mulia, yang mulia. Tinggal ibu yang keempat diam aja. 3 ibu yang tadi sombong penasaran. Bu, apa hebatnya anakmu? Coba, anakmu enggak ada apa-apanya kan? Anak ibu ini yang keempat senyum. Anak saya, seorang remaja putri, tinggi, putih, cantik, seksi. Sering pakai baju seksi. Setiap kali anak saya putri ini masuk ke ruangan, semua pria-pria berkata, ya Tuhan, ya Tuhan. Makanya jangan sombong, saudaraku. Saudara, hari ini mari kita sadar semua itu hanya karena Tuhan. Ayo coba ketik katakan semua karena Tuhan. 2, 3. Waktu saya lihat ke Niagara Falls kemarin, itu air begitu banyak ngalir. Dan deras di air terjun Niagara. Lalu kemudian saya nikmati indahnya ciptaan Tuhan. Lalu Tuhan ngajar, lihat hambaku. Air itu dari mana-mana, ngalir enggak pernah ke atas. Ngalir itu selalu ke bawah, turun. Ke tempat yang rendah akan mengalir. Lalu Tuhan ngomong gini, berkatku juga sama. Urapanku juga sama. Mujizatku juga sama. Selalu mengalir saat kita punya kerendahan hati. Yang mau hidup dalam kerendahan hati. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang keempat, penghakiman yang manusia harus insiap adalah apa? Penghakiman Tuhan bagi Belsyazar. Belsyazar ini adalah Raja Babel, anak Nebukadnezar. Kalau nanti Anda baca dalam Daniel 5. Dia ini menghina Tuhan. Dengan memakai semua perkakas bait suci yang ada di Yerusalem yang pernah direbut, dibawa ke Babel, lalu dipakai untuk mabuk-mabukan pesta dan juga hal-hal yang mengerikan di hadapan Tuhan. Dia menghina Tuhan. Dan akibatnya Anda tahu ada sebuah tangan Tuhan yang besar tulis ke punggung, ke tembok, mene tekel ufarsin. Artinya Tuanku telah ditimbang oleh Tuhan. Tuhan terlalu ringan. Dan malam itu juga Belsyazar mati dibunuh. Saudara, apa tugas kita? Hormati Tuhan. Jangan menghina Tuhan. Jangan hina Tuhan dengan sikap kita. Terkadang maaf ya, kita ini menghina Tuhan dengan cara kita nyanyi muji Tuhan. Kita nyanyi untuk dunia aja, lagu dunia, waduh asik. Tapi ke gereja, suruh angkat tangan aja, malasnya bukan main. Nggak mau tepuk tangan, alas-alasan. Datang ke gereja asal-asalan, suka-sukanya.
Bahkan saudaraku dengar khotbah juga, ngobrol sendiri, fokus pada yang lain. Saudaraku, maaf kata, Anda sedang tidak menghormati pendeta, tapi Anda sedang harus menghormati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bahkan dengan cara kita memberi korban persembahan, maaf ya, kita memberi tips kepada pelayan restoran aja, kita pasti sudah tahu. Tapi terkadang, saudaraku, untuk Tuhan kita memberi seperti kepada pengemis. Dan hari ini, saudaraku, mari kita belajar. Jangan pernah, saudaraku, permainkan Tuhan. Hormati Tuhan. Ayo coba ketik katakan, saya mau menghormati Tuhan. 2, 3, saya mau menghormati Tuhan. Ada seorang bapak nelayan di tengah laut itu, semalaman gak dapat ikan. Lalu dia doa, Tuhan beri ikan yang banyak Tuhan. Kalau aku dapat ikan banyak, nanti aku jual separuh hasil penjualan ikan. Aku berikan untuk pekerjaan Tuhan. Lalu kemudian Tuhan dengar, Tuhan beri mujizat. Ikan banyak datang. Mereka dapat banyak ikan. Begitu dapat ikan banyak, dia lihat lagi ke atas. Tuhan, ini ikan banyak, semua aku jual. Semuanya buat aku. Sorry Tuhan, aku tidak mau kasih persembahan. Tuhan diam saja. Begitu ini bapak nelayan mendarat, mendekati pelabuhan, dia kaget. Ada api menyala. Itu apa? Kebakaran. Mana yang kebakaran? Rumah bapak kebakaran. Lalu dia panik, dia lihat ke atas. Tuhan. Gitu saja dimasukkan hati Tuhan. Aku cuman bercanda loh Tuhan. Saudara hati-hati. Jangan sampai kita menghina dan mempermainkan Tuhan. Sebab semua harus dipertanggungjawabkan. Yang kelima, yang terakhir. Penghakiman Tuhan bagi Ananias, Safira. Saudara, ini adalah penghakiman akibat mendustai Roh Kudus. Yang nanti Anda bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 5. Ananias Safira punya sebidang tanah. Lalu mereka janji, Tuhan aku mau jual tanah ini dan seluruh uangnya aku beri pada pekerjaan Tuhan. Tapi setelah laku terjual mahal, mereka sayang, ditahan sebagian. Sebagian disimpan, sebagian dikasih Tuhan. Loh, apa salah? Ternyata ketika itu Tuhan anggap kamu sudah mendustai Roh Kudus. Dan waktu mereka bawa persembahan mereka mati kena penghakiman Tuhan. Saudara sekalian, apa tugas kita? Mari kita hidup benar dan hidup jujur. Saudara, mari kita belajar. Jangan mendustai Roh Kudus. Orang kita bisa bohongi, tapi percayalah Tuhan tahu persis apa yang kita lakukan, apa yang kita janjikan, dan kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Yang mau hidup benar, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Lebih meriah dan haleluya. Kesimpulannya, ingatlah bahwa motivasi hati kita, perkataan kita, perbuatan kita, harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, Hakim yang adil. Hari ini kalau ada orang jahat sama saudara, serahkan ke Tuhan. Percaya dia Tuhan, Hakim yang adil. Tapi kalau kita selama ini jahat, ayo kita bertobat sebelum kita terlambat. Apa yang harus kita pertanggungjawabkan pada saat penghakiman Kristus? Motivasi hati kita, perkataan kita, dan juga perbuatan kita. Dan ada 5 penghakiman yang kita harus insyaf. Yang pertama adalah penghakiman Tuhan bagi Firaun. Yang melawan dan mengeraskan hati kepada Tuhan. Dan hari ini mari kita belajar jangan lagi berontak dan jangan lagi melawan Tuhan. Yang kedua, penghakiman Tuhan bagi Sodom Gomora. Karena mereka terus hidup dalam dosa, bermain-main dalam dosa. Mari kita sadari dosa dan bertobat sungguh-sungguh. Yang ketiga, penghakiman Tuhan bagi Nebukadnezar. Akibat hidup dalam kesombongan. Mari buang segala kesombongan dan terus hidup rendah hati. Yang keempat, penghakiman Tuhan bagi Belsyazar. Akibat menghina Tuhan, mempermainkan Tuhan. Mari belajar hormati Tuhan. Dan yang kelima, penghakiman Tuhan bagi Ananias Safira. Karena mereka mendustai Roh Kudus. Dan mari kita hidup benar dan hidup jujur. Tuhan cinta kita. Roh Kudus mau menginsyafkan kita akan penghakiman. Siapa mau hidup mengasihi Tuhan? Siapa percaya Tuhan cinta kita? Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.